Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila, mahasiswi PGM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 4. Di sini saya akan mereview sedikit materi tentang Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama ada bunyi bahasa. Bahasa artinya sistem lambang bunyi yang berfungsi untuk alat komunikasi antar sesama manusia dan alat berpikir. Kedua, ada nomina. Nomina artinya kata benda. Kata benda terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kata benda konkret dan yang kedua ada kata benda abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang dapat dilihat oleh panca indera, contohnya seperti meja. Sedangkan kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, contohnya seperti ide. Materi ketiga ada identifikasi diri, yang di dalamnya terdiri dari nama diri, contohnya seperti nama saya, Putri Nabila. Yang kedua ada nama keluarga, contohnya seperti bapak, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, om, dan tante. Yang ketiga ada nama teman sejawat, contohnya seperti Raden dan Sultan. Yang keempat ada nama teman sejawat pangkat akademiknya, contohnya seperti dosen pengampu saya, Bapak Dindin Ridwanuddin MPD. Materi yang keempat ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat untuk menyapa orang lain dengan memperhatikan etika dan norma dalam berbahasa. Contoh menyapa orang lain yang lebih tua seperti halo Pak, halo Bu. Dan untuk teman sebaya, biasanya kita menyapa dengan sebutan nama seperti halo Vira, halo Softa. Yang kelima ada prolog, dialog, dan epilog. Prolog artinya naskah yang berisi pendahuluan. Dialog artinya percakapan oleh dua orang atau lebih. Dan epilog artinya penutup atau akhir dari sebuah cerita. Materi yang keenam ada jenis membaca dan membaca petunjuk. Jenis membaca terbagi menjadi dua, yaitu membaca nyaring atau bersuara dan membaca senyap atau di dalam hati. Membaca petunjuk merupakan kalimat perintah untuk melakukan sesuatu. Materi yang ketujuh ada tata cara membaca puisi dan prosa. Yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi, yang pertama ada kejelasan artikulasi, kedua ketetapan intonasi, ketiga ada ketetapan gerak tubuh, keempat ada kelancaran dan kecepatan dalam membaca, yang kelima memahami makna dari puisi. Sedangkan untuk prosa yang perlu diperhatikan itu membaca seluruh ketentuan cerita serta menandai dan mencari makna yang sulit. Materi yang ke-8 ada huruf tegak sambung. Huruf tegak sambung merupakan kemampuan gerak tangan yang dapat menyambungkan huruf satu dengan yang lainnya. Materi yang ke-9 ada ringkasan. Ringkasan merupakan kegiatan meringkas yang sesuai bahasa dan urutan materi. Sedangkan ikhtisar, kegiatan meringkas yang tidak perlu sesuai materi dan boleh menggunakan bahasa sendiri. Materi yang ke-10 ada parafrase. Parafrase merupakan pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain tanpa mengubah maknanya. Teknik membuat parafrase ada dua, yaitu lisan maupun tulisan. Yang ke-11 ada surat resmi dan tidak resmi. Surat resmi biasanya ditulis menggunakan bahasa yang resmi dan ditunjukkan kepada instansi atau lembaga daerah. Sedangkan surat tidak resmi biasanya ditulis menggunakan bahasa sehari-hari dan ditunjukkan kepada teman sebaya. Ke-12 ada formulir dan kwitansi. Formulir merupakan data-data yang harus diisi. Contohnya seperti formulir pendaftaran sekolah, sedangkan kwitansi merupakan bukti penerimaan sejumlah uang. Materi ke-13 ada naskah pidato. Merupakan pengungkapan suatu pikiran dalam bentuk kata-kata yang akan ditunjukkan kepada orang banyak. Susunan naskah pidato diantaranya ada pembukaan, pendahuluan, isi pokok, kesimpulan, dan harapan. Metode membaca pidato ada 3, menghafal, membaca naskah, atau tanpa naskah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.